Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menggala Septi dari kelas 3C D4 Teknologi Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan cara mensimulasikan software HIN pada salah satu contoh soal. Dan contoh soalnya sebagai berikut. Di sini ada data stream, kemudian supply temperatur, target temperatur, delta H, MCP, HS, dan HT. Untuk streamnya itu ada 4, di mana untuk aliran dingin ditunjukkan oleh feed reaktor 1 dan feed reaktor 2, kemudian untuk aliran panasnya ditunjukkan oleh produk reaktor 1 dan produk reaktor 2. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencari kurva komposit, QH, QC, kemudian maksimum energi yang dapat di-recovery, kemudian grid diagram, dan hands-nya. Langsung saja kita menuju ke software HIN-nya. Jadi di sini hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan alirannya. Untuk memasukkan alirannya itu ada dua cara. Yang cara pertama itu kita klik stream, kemudian kita add. Nah, di sini kita langsung dapat memasukkan data-datanya. Untuk cara yang kedua itu langsung mengeklik icon plus yang ada di pojok kiri. Nah, di sini saya akan memasukkan alirannya terlebih dahulu. Saya akan gunakan yang cara pertama, stream, add, stream number-nya itu yang nomor 1. Di sini saya beri nama H1, kemudian supply temperaturnya diisi 250. Untuk target temperaturnya itu 40. Nah, di sini kita bisa memilih mau memasukkan data yang MCP atau yang H. Di sini saya pilih yang MCP saja, 0,15. Lalu kita add. Pada stream number 2, saya beri nama H2. Kemudian supply temperaturnya itu 200. Target temperaturnya adalah 80. MCP-nya 0,25. Lalu kita add lagi. Nah, di sini saya beri nama C1 karena sudah masuk ke aliran dingin. Supply temperaturnya itu 20. Target temperaturnya itu 180. MCP-nya 0,2. Kita add untuk stream yang terakhir C2. Kemudian supply temperaturnya adalah 140. Target temperaturnya 230. Dan MCP-nya 0,3. Setelah semua aliran telah kita inputkan, kita bisa klik OK. Nah, ini untuk grid diagramnya sudah otomatis muncul beserta dengan kurva kompositnya. Untuk memperbesar ukuran dari grid diagramnya, itu kita bisa pilih diagram, kemudian format. Di sini saya akan perbesar ukurannya agar bisa lebih jelas. Seperti ini. Kemudian, untuk jika ingin melihat kurva komposit agar lebih jelas, itu kita bisa klik icon ini secara langsung, kita klik. Nah, ini dia kurva komposit pada keempat aliran ini. Kita kembali lagi ke grid diagram. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung pinch temperaturnya. Nah, di sini untuk menghitung pinch temperatur itu juga ada dua cara. Cara yang pertama kita klik stream, kemudian pilih visibility. Kita bisa memilih untuk yang above pinch maupun yang below pinch. Untuk yang cara kedua itu adalah HE. Kemudian kita klik add. Nah, di sini kita bisa memilih untuk cold stream dan hot streamnya. Di sini saya akan menggunakan yang cara pertama terlebih dahulu. Kita keluarkan aliran-aliran apa saja yang cocok. Untuk mengetahui aliran-aliran mana saja yang cocok, itu caranya klik stream, kemudian visibility, kemudian pilih yang visible match. Dari tabel dapat terlihat bahwa aliran yang cocok adalah aliran 1 dan 3, kemudian ada aliran 2 dan 4. Sementara untuk yang below pinch ada aliran 2 dan 3. Oke, kita langsung saja klik stream, kemudian visibility. Di sini saya akan mengerjakan yang above pinch terlebih dahulu. Nah, di sini ada kriterianya, number of hot stream lebih kecil sama dengan number of cold stream. Atau MCP hot stream lebih kecil sama dengan MCP cold stream.
Tadi yang cocok adalah aliran 1 dan 3. Diklik satu kali, kemudian di OK. Kemudian langsung menuju aliran yang kedua. Itu ada yang cocok tuh 2 dan 4. Klik OK juga. Kemudian aliran yang ketiga untuk yang below pins itu yang cocok adalah aliran 2 dan aliran 3. Nah, untuk yang below pins ini terdapat kriteria yaitu number of hot stream-nya lebih besar sama dengan number of cold stream. Atau MCP hot stream-nya lebih besar sama dengan MCP cold stream. Ini langsung kita OK. Nah, seperti ini sudah muncul. Untuk mengeluarkan data-datanya agar bisa terbaca lebih lengkap, itu caranya HE, kemudian pilih yang format. Nah, ini kita centang semua. Kita klik OK. Seperti ini dapat terlihat data-datanya sudah keluar. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa di sini membutuhkan HE. Jadi untuk menaikkan suhunya kita membutuhkan HE. Untuk penambahan HE ini kita tidak bisa menggunakan cara yang pertama lagi karena sudah tidak ada aliran yang cocok. Jadi kita menggunakan cara yang kedua yaitu HE, klik HE, kemudian kita add. Kemudian kita add lagi, masuk ke HE nomor 4. Nah, HE nomor 4 ini cold stream-nya itu 4C2. 4C2, kemudian hot stream-nya itu 1H1. Di sini saya menggunakan yang supply enthalpy. Nilainya itu 7. Nah, nilai 7 ini berasal dari 250 ini dikurangi dengan 150 di sini, kemudian dikalikan dengan 0,15. Nah, nanti hasilnya itu dikurangi dengan 8. 8 itu yang di sini. Kita bisa cocokkan. Jadi tadi 250 dikurangi dengan 150. Kemudian dikalikan dengan 0,15. Dan hasilnya dikurangi dengan 8. Nah, hasilnya cocok 7. Jadi entalpinya 7 kW. Nah, ini kita OK. Nah, di sini HE-nya sudah muncul dan suhunya sudah cocok ya. Jadi suhunya juga sudah sesuai. Lanjut, di sini kita memerlukan HE lagi karena untuk menaikkan suhunya. Kita klik HE, kita add kembali, kemudian kita add kembali HE nomor 5. Kita masuk ke HE yang nomor 5. Nah, untuk HE nomor 5 itu cold stream-nya adalah 4C2, kemudian hot stream-nya adalah utilitas. Nah, di sini spesifiknya saya pilih yang complete enthalpy to complete cold stream agar tidak perlu memasukkan nilai entalpinya kembali. Lalu kita OK. Nah, ini saya rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah ada HE kelima, kita dapat melihat bahwa suhunya juga sudah cocok. Di above pin sudah selesai, kita lanjut ke yang below pins. Nah, di sini suhu masuknya 52,5 naik menjadi 140. Sementara di sini itu suhu masuknya seharusnya itu 20. Jadi kita memerlukan HE kembali. Kita tambahkan, kita klik HE, kemudian add. Kita add kembali. Untuk HE6 ini cold stream-nya adalah 3C1, kemudian hot stream-nya 1H1. Nah, di sini saya gunakan supply enthalpy. Enthalpy-nya itu dimasukkan 6,5. 6,5 ini didapat dari 52,5 dikurangi dengan 20, kemudian hasilnya dikalikan 0,2. 52,5 dikurangi dengan 20, kemudian hasilnya dikalikan dengan 0,2. Nah, di sini sudah sesuai 6,5. Kemudian kita klik OK.
Nah, di sini suhunya sudah sesuai. Ini saya rapikan dulu. Nah, di sini kita bisa melihat membutuhkan pendingin. Jadi kita perlu menambahkan HE kembali. Jadi klik HE, add, masuk ke HE nomor 7. Di HE nomor 7 ini code streamnya itu utilitas, kemudian host streamnya itu 1H1 sudah benar. Ini saya gunakan yang supply entalpi. Entalpinya itu saya masukkan 10. 10 ini diperoleh dari data keychain yang diperlukan. Kemudian ini saya masukkan 40. Saya klik OK. Nah, ini sudah muncul. Nah, seperti ini. Tadi yang nilai keychain itu diperoleh dari klik cascade ini. Nah, untuk cooling duty-nya itu 10 kW, di mana cooling duty-nya adalah nilai keychain. Jadi tadi entalpinya sebesar 10 kW. Di sini kita dapat melihat bahwa semua alirannya sudah berubah warna menjadi ungu. Untuk mencocokkan apakah diagram kita sudah benar, itu kita klik cascade. Di sini tertuliskan bahwa heating duty-nya itu 7,5 kW. Kita lihat sebesar 7,5. Sudah sesuai. Kemudian cooling duty-nya itu 10. Kita lihat di sini cooling duty-nya itu juga sudah 10. Sudah sesuai. Kemudian pinch temperaturnya itu 145. 145. Ini sudah sesuai. Jadi di below pinch itu 140, sementara di above pinch itu 150. Sudah sesuai. Kemudian minimum number of HE itu ada 7. Kita bisa lihat, hitung bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sudah sesuai, ada 7 HE. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang maksimum energi yang dapat di recovery, itu kita kembalikan ke data cascade. Ini kita jumlahkan 9 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 14, kemudian ditambah dengan 12. Itu adalah nilai dari energi maksimum yang dapat di recovery. Tadi 9 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 ditambah dengan 14, kemudian ditambah lagi dengan 12. Jadi hasilnya itu 42 kW. Nah, setelah semuanya telah selesai dan juga pertanyaannya ada di PPT juga terjawab semua, ini kita bisa save. Caranya file, save as. Caranya seperti menyimpan file pada umumnya. Ini saya beri nama tugas 8. Kemudian klik save. Nah, mungkin sekian penjelasan pengerjaan simulasi dari software HIN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.